Hai sahabat Korea Official, kali ini kita akan membahas kenapa makanan itu tidak boleh dipanaskan. Memanaskan makanan masih menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain menjadikan makanan akan lebih hangat sebelum dimakan, memanaskan makanan sisa juga bisa dilakukan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Namun, tahukah kamu ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dipanaskan? Tidak semua makanan dapat dipanaskan ulang. Selain mengurangi tekstur, cita rasa, dan beberapa kandungan gizi, beberapa jenis makanan sebaiknya tidak dipanaskan ulang karena meningkatkan resiko keracunan dan menimbulkan penyakit seperti kanker. Seringkali jika kita makan malam namun makanannya tidak habis atau tersisa, maka sisanya kita simpan di kulkas untuk dipanaskan besok paginya. Salah satu contoh pada saat barbecue, kita tidak boleh memakan daging yang dipanggang bolak-balik sampai atas bawah gosong. Kita jangan memakan bagian yang gosong, itu karena selnya dapat merusak atau dapat menjadi sel kanker bagi kita. Nah, jadi apa saja sih makanan yang tidak boleh kita makan dan dipanasin ulang? Yang pertama, bayam. Bayam mengandung nitrat dan zat besi yang tinggi. Jadi saat bayam itu kita panaskan, nitratnya berubah menjadi nitrat, nitratnya menjadi nitrit, nitrit itu akan memproduksi karsinogen yaitu sel kanker. Bayam itu akan bermanfaat bagi tubuh kita apabila sesudah dimasak segera dimakan. Jangan dibiarkan lama. Selain bayam, ada juga beberapa sayur yang karakternya sama seperti bayam, mengandung banyak vitamin namun dapat berubah dari nitrat menjadi nitrit. Di antaranya seledri. Kalau di luar negeri, seledri itu dimakan mentah atau dicampur dengan mayones. Tetapi di Indonesia, kita mengkonsumsi seledri dengan cara dimasak, bahkan dipanaskan dan dipanaskan lagi. Zat yang terkandung di dalam seledri tersebut dapat berubah, sama seperti bayam, dari nitrat menjadi nitrit. Seledri itu sebaiknya dikonsumsi mentah dengan cara digrogot atau dijadikan salad. Selanjutnya adalah brokoli. Kita tidak terpikir bukan? Kita tahu brokoli banyak vitamin yang terkandung di dalamnya dan berguna sebagai anti kanker. Brokoli kita masak rasanya enak banget. Namun di luar negeri brokoli justru dikonsumsi mentah atau dijadikan salad. Brokoli memang direkomendasikan untuk dimakan mentah agar vitamin dan nutrisi yang terkandung di dalamnya tetap utuh, karena jika dimasak vitamin dan nutrisinya hilang. Karakter brokoli sama seperti bayam. Selanjutnya, lobak. Lobak juga sama seperti bayam dan seledri, di mana apabila lobak dipanaskan, nitratnya bisa menjadi nitrit, nitritnya menjadi karsinogen. Lobak sebaiknya dimakan mentah atau setengah matang. Lobak yang apabila sudah masak namun dipanasin lagi bukan lagi makanan sehat, namun menjadi racun bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah beetroot atau buah beet. Buah beet adalah buah yang kaya akan vitamin dan zatnya meliputi karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral seperti vitamin C, folat, kalium, magnesium, natrium, dan zat besi. Buah beet sangat baik dimakan mentah ataupun dimasak atau direbus. Namun apabila buah beet dipanasin ulang, maka nutrisi di dalam akan menjadi buruk. Lalu jamur. Jamur mengandung banyak vitamin B sebagai anti kanker dan protein tinggi. Namun jamur tidak baik untuk dipanasin ulang, karena jamur memiliki prebiotik atau bakteri yang bagus. Apabila dipanaskan dapat menyebabkan diare. Selanjutnya adalah ayam. Ayam memiliki protein yang tinggi. Apabila ayam yang sudah matang dipanasin lagi, maka proteinnya hilang dan tidak bermanfaat lagi bagi tubuh kita. Ayam akan lebih baik dikonsumsi apabila dimasak dengan cara direbus atau berkuah, karena apabila digoreng maka vitaminnya akan hilang. Dan masaklah ayam dengan api kecil agar protein dan vitamin di dalamnya tetap terjaga. Selanjutnya, telur. Kalau ayam memiliki protein yang tinggi, telur juga. Kalau telur dipanasin terus-menerus sehingga kuningnya menjadi hitam atau direbus terlalu lama, maka dapat menimbulkan kolesterol atau memicu sel kanker di dalam tubuh kita. Telur baik dimakan apabila direbus dan 3/4 matang. Misalnya jika kita ingin merebus telur, tunggu 7-8 menit. Apabila airnya sudah mendidih, maka angkat telurnya lalu celupin ke air es dingin.
Buka kulitnya apabila kuning telurnya masih setengah matang atau 3/4 matang, maka vitamin dan nutrisi telurnya sempurna dan tinggi, dan kolesterolnya rendah. Jika makan telur yang matangnya 3/4 itu sangat sehat, bahkan setiap hari juga tidak apa-apa, karena tinggi nutrisi dan rendah kolesterol. Karena di dalam telur yang 3/4 matang, LDL-nya rendah, HDL-nya tinggi, dan omega 3-nya tinggi. Selanjutnya ada kentang. Kentang mengandung vitamin B6, kalium, dan vitamin C. Kentang apabila dikonsumsi dengan cara direbus itu sangat nikmat. Namun apabila terus-menerus direbus ulang akan mengeluarkan zat Clostridium botulinum atau keracunan serius. Contohnya siomay yang sudah matang tapi sering direbus ulang secara terus-menerus. Yang terakhir adalah nasi. Tahukah kamu, nasi apabila kita diamin sampai dingin akan banyak spora di dalamnya. Dengan menghangatkan nasi kembali tidak akan membunuh spora tersebut, namun zat yang ada di dalam nasi akan menjadi racun bagi tubuh kita dan menyebabkan diabetes. Nasi mengandung karbohidrat. Karbohidrat apabila dipanaskan akan menjadi racun bagi tubuh kita. Apabila kamu memiliki nasi sisa di rumah, cukup tutup dengan wadah yang rapat agar spora tidak masuk. Dan tidak boleh dipanaskan ulang ya teman-teman. Demikian pembahasan kita. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan isi kolom komentar yang disediakan. Apabila video ini berguna bagi kamu, silakan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Korea Official, salam sehat selalu.